Welcome back to my channel, kami dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan mempresentasikan Kerajaan Mataram kuno. Selamat menyaksikan. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno juga sering disebut dengan Kerajaan Medang, di mana kerajaan tersebut merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Terdapat 3 wangsa yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Syailendra, dan Wangsa Isyana. Pertama Mataram kuno adalah Sanjaya. Sanjaya mengeluarkan Parastis Cangkal 732. Parastis yang dikeluarkan pada saat itu oleh Sanjaya adalah Parastis Cangkal. Bisa dipastikan kerajaan Mataram kuno berdiri dan berkembang pada abad ke-7 dan raja pertama Mataram kuno adalah Sanjaya. Sanjaya dapat gelar rangkaian Ratu Sanjaya. Dan Kerajaan Mataram kuno. Dinasti Syailendra muncul pada akhir abad ke-8 dan periode kepemimpinannya menjadi masa kemasan Kerajaan Mataram kuno. Perkembangan terjadi di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, dan sosial. Raja pertama Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Syailendra adalah Sri Dharmatungga. Pada masa pemerintahannya, konon wilayah kekuasaannya mencapai Semenanjung Malaka. Setiap berganti raja, keadaan kerajaan Mataram kuno semakin gemilang dan termasyur. Sri Dharmatungga digantikan oleh Indra atau Syailendra yang berhasil melakukan Chenla atau Kamboja. Setelah itu, kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Samaratungga. Pada periode ini, ilmu seni sangat berkembang dan dibangunlah Candi Borobudur. Dan Mataram kuno akhirnya bersatu kembali setelah perkawinan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani dari Wangsa Syailendra. Kerajaan Mataram kuno mulai banyak menghadapi masalah yang sangat rumit. Pada masa kepemimpinan Rakai Kayuwangi, berbagai masalah inilah yang menyebabkan perpecahan masyarakat yang ada di istana. Bahkan karena berbagai masalah ini tak kunjung menemukan titik terang, terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerajaan Mataram mulai runtuh. Keruntuhan kerajaan Mataram kuno ini tentu saja ada beberapa penyebab. Penyebab kerajaan Mataram kuno runtuh adalah meletusnya Gunung Merapi yang menyebabkan candi-candi tersebut rusak. Karena lahar letusan gunung tersebut hampir menimbun seluruh bangunan candi. Pada tahun 927 sampai 929 M, terjadinya krisis politik sehingga menimbulkan runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Karena pertimbangan ekonomi, letak kerajaan Mataram berpindah karena di daerah Jawa Tengah yang kurang subur, kemudian dipindahkan ke Jawa Timur yang memiliki kesuburan serta menjadi jalur strategis untuk perdagangan. Raja-Raja Mataram kuno. Silsilah Raja Kerajaan Mataram kuno saat berpusat di Jawa Tengah. Yang pertama ada Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada 732 hingga 760 Masehi. Yang kedua ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran pada 760 hingga 780 Masehi. Yang ketiga ada Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharmatungga pada tahun 780 hingga 800 Masehi. Yang keempat ada Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Syailendra pada tahun 800 hingga 820 Masehi. Yang kelima ada Sri Maharaja Rakai Gurung atau Samaratungga pada tahun 820 hingga 840 Masehi. Yang keenam ada Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodiwani pada tahun 840 hingga 856 Masehi. Yang ketujuh ada Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dia Lapopala pada tahun 856 hingga 882 Masehi. Yang ke-8 ada Sri Maharaja Rakai Watumalang pada tahun 882 hingga 899 Masehi. Yang ke-9 ada Sri Maharaja Rakai Watukara pada tahun 898 hingga 915 Masehi. Yang ke-10 ada Daksa yang pada tahun 915 hingga 919 Masehi. Yang ke-11 ada Raja Tulodong pada tahun 919 hingga 924 Masehi.
Yang ke-12 ada Raja Sumbadia Wawa pada tahun 924 Masehi. Berikut ini silsilah raja kerajaan Mataram kuno saat berpindah ke Jawa Timur. Yang pertama ada Rakai Hino Sri Isna alias Empu Sindok pada tahun 929 hingga 947 Masehi. Yang kedua ada Sri Lokopala dan Ratu Sri Tunggawijaya pada 947 Masehi. Yang ketiga ada Makutawaka Sawadharana hingga 985 Masehi. Yang keempat ada Dharma Wangsa Teguh pada 5 Masehi. Yang keempat ada Dharma Wangsa Teguh pada tahun 985 hingga 1007 Masehi. Peninggalan kerajaan Mataram kuno diantaranya Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di Indonesia dan keajaibannya diakui oleh dunia. Candi ini dibangun sekitar tahun 800 Masehi atau sekitar pada abad ke-9 pada masa pemerintahan dinasti Shailendra. Candi ini juga terletak di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian ada Candi Prambanan. Candi Prambanan terletak 700 km di pusat kota Yogyakarta. Candi ini dibangun pada abad ke-10 pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Rakai Balitung. Kemudian ada Candi Dieng. Candi Dieng termasuk candi bercorak Hindu yang tersebar di dataran tinggi Dieng yang letaknya berada di Kecamatan Kejajar berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara. Kemudian ada Candi Gedong Songo. Candi yang terletak di utara Ambarawa di lereng Gunung Unggaran, Jawa Tengah. Candi ini mirip dengan Candi Dieng dan keduanya dianggap sebagai candi tertua di Jawa Tengah. Kemudian ada Candi Mendut. Candi Mendut merupakan bangunan bercorak Buddha yang terletak 3 km ke arah timur dari Candi Borobudur. Tokoh pendirinya yaitu Raja Indra dari dinasti Shailendra yang dibangun pada tahun 824 Masehi. Candi Pawon terletak pada suatu garis lurus ke arah timur dari Candi Borobudur dan Candi Mendut. Candi Plauson disebut juga sebagai candi kembar yang terletak di Dusun Bugisan, Kecamatan Prambanan, tidak jauh dari Candi Prambanan. Candi Kalasan terletak di Desa Tito Martani, Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta, dibangun pada 778 Masehi. Ini merupakan persembahan untuk Dewi Tara. Candi Sewu terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Di dalamnya terdapat 249 bangunan yang terdiri dari induk, 8 candi apit, dan 240 candi perwara. Candi Ngawen terletak di Dusun Ngawen, Kecamatan Muntilan, Magelang. Dibangun pada abad ke-8 sebagai tempat pemujaan umat Buddha. Oke guys, segini saja presentasi dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.